got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baiklah, tahu silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Baik, Bu. Oke, kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Sawo. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kalian semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tema 5, yaitu cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Talta Hamdalah, Hadir, Bu. Muhammad Fitra, Hadir, Bu. Muhammad. Alpa, Bu, sakit. Oh, sakit. Baiklah, sesuai materi kita minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang cuaca. Baiklah, anak-anak ibu ingin bertanya nih kepada kalian, siapa yang pernah nonton berita televisi tentang perkiraan cuaca? Saya, Bu. Oh, pernah. Nak Tauta pernah ya? Wah, berarti Nak Tauta memperhatikan ya. Ya, Bu. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada kalian yang ada di kelas hari ini. Bagaimana sih cuaca kita pada malam tadi? Hujan, Bu. Hujan. Hujannya lebat nggak? Atau lebat banget? Lebat, Bu. Oh, lebat. Ada petirnya nggak? Ya, Bu. Oh, ada. Nah, kalau malam tadi hujan, sekarang saat ini bagaimana cuaca kita? Panas, Bu. Panas. Kalian ngerasain nggak sih bagaimana panasnya matahari hari ini? Ya, Bu. Wah, ngerasain. Apa rasanya? Panas atau dingin? Panas, Bu. Oh, panas. Berarti cuaca pada malam tadi dan pada hari ini berbeda, bukan? Ya, Bu. Baiklah. Dapat kita simpulkan bahwa cuaca adalah keadaan yang berubah-ubah dan hanya berlangsung sebentar saja. Baiklah, Ibu minta anak-anak Ibu buka bukunya, buka halaman 2, yaitu konsep cuaca. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Tunggu bentar, Bu, belum. Oh ya, sudah. Coba cari bantu temannya ya. Ya, Bu. Sudah ketemu Fitra? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baiklah, Ibu akan menyajikan video untuk kalian tonton sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk menonton video? Siap, Bu. Oke, Ibu sajikan ya.
adik-adik, mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Nah, di sini ada simbol-simbol cuaca nih adik-adik. Apa ya arti dari masing-masing simbol ini? Hanya ada matahari, lalu ada matahari yang tertutup awan, lalu ada gambar awan dan lain sebagainya. Apa sih simbol dari cuaca ini, artinya apa? Nah, kita pelajari bersama adik-adik. Cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kita amati baik-baik ya adik-adik ya. Kalau ada simbol matahari tidak tertutup awan, itu berarti keadaan cuacanya cerah adik-adik. Kalau ada sebagian matahari yang tertutupi oleh awan, itu berarti simbol ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Jika tidak ada matahari, hanya ada awan saja, maka keadaan cuacanya berawan. Kalau ada awan lalu ada titik-titik seperti ini, berarti hujan. Kalau ada awan, titik-titik air dan tanda seperti ini, berarti cuacanya adalah hujan disertai petir. Nah, misalnya seperti ini, malam hari cerah, lalu tanda seperti ini hujan, lalu ada mendung, ada cerah, ada berawan atau cerah berawan. Itu arti dari simbol dari cuaca yang biasa kita lihat di televisi. Nah, kalau seperti ini simbolnya itu mendung ya. Seperti ini simbolnya, apa tadi adik-adik? Ya, ini adalah cerah. Lalu kalau seperti ini berarti hujan. Dan jika ada simbol seperti ini juga artinya cerah. Kalau seperti ini berawan. Nah adik-adik, ini adalah simbol dari cuaca cerah. Cuaca cerah itu apa sih artinya ya? Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari itu memancarkan sinarnya. Nah ciri-ciri cuaca cerah itu apa? Langitnya terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udaranya terasa panas atau terasa hangat. Ini adalah cuaca cerah. Lalu kalau cuaca berawan, nah ciri-cirinya apa cuaca berawan? Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari itu tertutup oleh awan. Nah, langit menjadi agak gelap, awan menebal dan udaranya sedikit terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini biasanya akan menandakan akan turunnya hujan adik-adik. Lalu kalau seperti ini adalah cuaca ketika hujan. Nah, cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran air itu jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah adik-adik, Udin tadi menonton televisi bersama keluarga ya tentang perakiraan cuaca. Lalu ibu menyuguhkan kue bolu coklat. Siapa yang di sini suka kue bolu coklat? Ya, Kak Citra juga suka ya adik-adik ya. Lalu kue itu dipotong menjadi 2 bagian. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan, nah ini kuenya adik-adik ya. Setiap potongan ini jika dibagi menjadi 2 sama besar, maka setiap potongannya ini nilainya adalah 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, jika dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, di sini mengenal pecahan setengah atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Lihat adik-adik, kue bolu coklat ini pertamanya utuh, lalu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah atau 1/2 atau 1/2. Coba adik-adik amati, bandingkan dengan ini. 1 utuh
sama-sama dibagi 2. Tapi yang berikutnya ini dibagi 2-nya tidak sama besar. Nah, karena tidak sama besar, maka ini bukan disebut setengah ya, karena dibaginya tidak sama besar. Kalau dibagi 2 sama besar baru bisa disebut setengah. Nih, 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada itu nilainya adalah setengah. Nah, 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, kue A ini 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini adalah 1 dari 2 bagian yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 atau 1/2 seperti ini adik-adik. Nah, 1 ini disebut pembilang. Jadi pada pecahan angka yang atas itu disebut pembilang dan angka yang bawah ini disebut penyebut. Ya, 1/2 seperti itu. Nah, kedua potongan 1/2 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Tadi dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 2 lagi. Otomatis itu dibagi menjadi 4 adik-adik. Jadi setiap bagian ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kita mengenal pecahan 1/4. Di sini Kak Citra punya gambar pizza yang Kak Citra bagi menjadi 4 potongan sama besar ya. Nah, setiap bagiannya ini itu nilainya adalah 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. Maksudnya apa? Ini adalah 1 dari 4 bagian pizza yang ada. Jadi pecahannya adalah 1/4. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, lambangnya seperti ini adik-adik, 1 garis ya, 4 atau 1/4, dibaca 1/4 juga. Nah, sekarang adik-adik, kue B ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini. Dan angka yang paling atas yaitu angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Nah, sekarang adik-adik, Kak Citra punya kue juga dibagi menjadi 4 bagian. Apakah masing-masing kue ini bernilai 1/4 menurut adik-adik? Ayo coba, menurut adik-adik apakah ini 1/4? Apakah potongan martabak ini 1/4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jadi setiap bagiannya bukan 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, di sini ada kue martabak juga ya adik-adik ya, kue Bandung nih. Nah, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, masing-masing bagiannya berapa? Yuk kita pelajari. Kita mengenal pecahan 1/8. Nah, di sini awalnya martabak ini atau kue Bandung ini utuh, lalu dipotong menjadi 4 bagian dan diberi topping yang berbeda-beda. Maka setiap bagiannya ini itu termasuk dalam pecahan 1/8.
1/8. Berarti 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Ini juga 1/8, ini juga 1/8, ini 1/8. Yang topping meses juga 1/8, topping strawberry juga 1/8, ya. Ini juga 1/8. Yang keju juga termasuk pecahan 1/8 atau 1/8. Suatu benda jika dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/8 atau 1/8 dan lambangnya seperti ini. Ini adalah pecahan 1/8. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, di sini ada gambar pizza ya. Nah, 1 pizza sudah dimakan Udin. Berarti bagian pizza yang dimakan Udin itu bisa dinyatakan dalam pecahan. Yang dimakan Udin itu 1 dari 4 bagian yang ada. Maka yang dimakan Udin itu adalah 1/4 dari keseluruhan pizza yang ada. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, kalau di sini dipotong menjadi 3. Masing-masing apel ini nilainya adalah 1/3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh itu dipotong menjadi 4 adik-adik. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian rotinya. Nah, otomatis karena dibagi menjadi 4, 1 orang akan mendapatkan bagian 1/4 bagian. Karena yang mendapatkan 1 dari 4 bagian yang ada. Saat udara panas, makan buah jeruk itu terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Kalau 1 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing orang akan mendapatkan 1/2 atau setengah. Jadi Beni dapat setengah, Edo juga dapat setengah. Seperti itu adik. Baiklah, kalian sudah menonton kan video yang udah Ibu tampilkan tadi. Dari video yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin menunjukkan kepada kalian nih apa saja gambar-gambar cuaca yang sudah Ibu pilih untuk Ibu jelaskan kepada kalian hari ini. Baiklah, yang pertama, di sini Ibu ada gambar awan, petir, dan langit yang hitam. Itu bisa kita bilang mendung, cuacanya mendung. Baiklah. Selanjutnya di sini ada matahari, ada awan, dan langit yang biru. Kalau dalam gambar seperti gambar yang Ibu tampilkan di depan ini cuacanya cerah. Apa anak-anak, cuacanya apa? Cerah, Bu. Selanjutnya, nah di sini ada awan, ada air. Itu apa namanya? Ayo. Hujan. Oh, hujan. Nah, sudah bisa ya kalian semua. Nah, yang terakhir ini ada matahari. Kalau ada matahari yang besar, apa namanya? Ayo. Cerah. Wah, kalian sudah bisa. Karena kalian sudah paham tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu akan menempelkan gambar-gambar ini. Nanti kalian tolong cocokkan ya. Bisa? Bisa, Bu. Tidak berjelas, berkualitas ya.
cuaca. Baiklah, Ibu akan menguji kalian untuk maju ke depan dengan cara mencocokkan tulisan ini dengan gambar cuaca yang sudah Ibu tempelkan ke depan. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah. Ibu panggil yang pertama. Talta. Ayo maju ke depan. Baiklah, Talta. Talta mau pilih gambar yang mana? Ini, Bu. Oh, itu. Nah, coba pilih di sini yang mana yang sesuai dengan gambar yang ini. Bolehlah, Talta, coba tempelkan. Mendung. Bagaimana teman-teman? Apakah betul yang dijawab oleh Talta? Betul, Bu. Oh, betul, hebat. Oke, Talta boleh duduk. Ya, Bu. Tepuk tangan untuk Talta. Baiknya, selanjutnya Fitra. Ayo, Nak Fitra maju ke depan. Nak Fitra mau jawab gambar yang mana? Terserah, Bu. Oke. Coba jawab yang ini. Yang ini yang mana? Ayo coba cari. Yang mana yang cocok? Berawan, Bu. Oke, benar. Benar, Bu. Oke, boleh ditempelkan? Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu bantu ya. Nah, ayo coba tempelkan. Bagaimana anak-anak? Betul? Betul. Wah, hebat. Oke, Nak Fitra bisa bantu Ibu jawab sekali lagi? Bisa, Bu. Nah, coba jawab yang ini. Ini apa yang namanya? Coba Ibu punya dua lagi. Cerah, Bu. Oh, cerah. Coba tempelkan. Betul? Betul, Bu. Oke. Yang terakhir nih, Ibu akan menempelkan sendiri ya. Yang terakhir ini namanya cuaca hujan. Baiklah, dari gambar yang sudah Ibu tempelkan, kalian bisa tahu kan? Yang ini ada mataharinya, bisa kita katakan cerah. Yang ini mendung, berawan, dan hujan. Baiklah, Ibu selain menampilkan video tentang cuaca tadi, Ibu juga menunjukkan satu video lagi tentang bilangan pecahan. Nah, kalian sudah memperhatikan kan apa video dari bilangan pecahan tadi, dan kalian sudah mempelajarinya juga pada minggu lalu. Baiklah, Ibu ingin mengetes pengetahuan kalian. Apakah kalian benar-benar sudah paham belum sih apa itu tentang bilangan pecahan? Nah, Ibu di sini ada 3 contoh yang akan kalian jawab pada tugas hari ini. Ibu akan menempelkannya dulu Pak di papan tulis ya. Baiklah, Ibu sudah menyiapkan 3 soal yang akan kalian isi ke depan nanti untuk mengetes pengetahuan kalian. Baiklah, siapa nih mau yang maju pertama? Oh, Tauta mau maju lagi. Ayo maju sini, tepuk tangan untuk Tauta. Ayo maju. Tauta mau jawab soal yang mana? Yang 1, 2, atau yang 3? Yang 3, Bu. Oh, yang 3. Oke. Jawabannya apa, Tauta? 2/3, Bu. Oh, 2/3 boleh. Tolong tulis.
maju ke depan bantu ibu. Oke, ayo maju. Nah, Nak Fitra mau jawab soal yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Oke, nomor 1 ya, bisa jawab? Tolong jawab. Jawabannya berapa? 1/4 Bu. Kok 1/4? Coba hitung dulu ini ada berapa? Hitung ya. 1, 2, 3, 1/5 Bu. 4, 5. Jadi jawabannya 5. 1/5. Oke, tolong isi ya di kotak-kotaknya. Benar anak-anak? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Fitra dulu. Oke, ibu akan menjawab soal nomor 2 yaitu 2/4. Nah, baiklah, berarti kalian sudah paham ya pembelajaran kita pada hari ini. Paham, Bu. Yang 1/5 ini 1 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Baiklah. Baiklah, pembelajaran kita sudah berakhir nih. Ibu ingin tanya kepada kalian, bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran yang telah kalian ikuti pada hari ini? Menyenangkan sekali, Bu. Wah, berarti kalian paham ya tentang apa itu cuaca dan bilangan pecahan. Nah, baiklah, karena materi kita sudah selesai pada hari ini, kita akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Oke, Talta silakan pimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.